Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, dan semua saudara, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kita tidak harus menjadi sempurna terlebih dahulu. Namun dalam kerendahan hati, kita harus mengakui ketidaksempurnaan kita itu. Bila Allah hanya berkenan kepada orang yang sempurna, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat berkenan kepadanya. Sebab pada dasarnya tidak ada seorang pun manusia yang hidup di dunia ini yang sudah sempurna, dan hanya Allah sajalah yang sempurna. Namun apabila orang dengan rendah hati bersedia mengakui keterbatasan dirinya, maka Allah di dalam anugerahnya akan menerima yang bersangkutan. Bukan itu saja, bahkan Ia akan memakai orang yang tidak sempurna namun rendah hati itu untuk melakukan hal-hal yang besar sesuai dengan rancangannya. Bahwasanya Allah berkenan kepada orang yang walaupun tidak sempurna namun rendah hati. Inilah yang terlihat di dalam kehidupan Daud. Sebagaimana yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ini. Allah berfirman bahwa Ia menolak Saul dan berkenan kepada Daud. Padahal Daud pernah berzina, pernah merampas istri orang lain, dan membunuh suami dari perempuan tersebut. Sedangkan Saul tidak pernah melakukan dosa yang sekecil itu. Namun berbeda dengan Saul yang meninggikan dirinya. Daud dengan rendah hati, ia mengakui dosa-dosanya dan memohon anugerah Allah. Itu sebabnya walaupun hidup Daud jauh dari sempurna, namun Allah berkenan kepadanya. Dengan kata lain, kerendahan hati itu merupakan kunci dari hidup yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah yang perlu kita lakukan
untuk memelihara kerendahan hati di hadapan Allah. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku sadar bahwa diriku jauh dari sempurna. Hidupku penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tidak jarang aku mengabaikan firman-Mu dan hidup menurut kehendakku sendiri yang bertentangan dengan perintah-perintah-Mu. Ampunilah aku atas semua keangkuhan dan dosa-dosaku. Aku menyesal karena acap kali telah mendukakan hati-Mu, ya Tuhan, dalam niatan, pikiran, perkataan maupun perbuatanku. Aku memohon anugerah-Mu yang memampukan diriku untuk berbalik dari jalan-jalanku yang jahat dan hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Kepada kasih setia dan rahmat-Mu, aku berharap. Ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan anugerah, aku menyerahkan hidupku. Bimbinglah aku dengan Roh Kudus-Mu, agar langkah-langkah yang kuambil senantiasa berada di jalan-Mu yang benar. Dan hidupku menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, ya Tuhan. Pimpinlah diriku dengan Roh Kudus-Mu. Tolonglah aku di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabku. Jadikanlah diriku saluran berkat dari kasih dan kebenaran-Mu dimanapun diriku berada. Kepadamu aku mengangkat ucapan syukurku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.